Luar biasa sekali antusiasme masyarakat di Pulau Rajuni ini kalau mau menurunkan kapal ke laut yang pertama kalinya. Nelayan-nelayan di Pulau Rajuni punya cara tersendiri untuk menangkap hasil laut. Banyak banget, nah ini bubunya yang lagi diambil dalam satu kali itu bisa beberapa bubu. Tapi masyarakat sini punya alternatif lain untuk menggunakan bubu-bubu yang sudah tidak terpakai menjadi media transplantasi karang. Terletak di wilayah kepulauan, masyarakat Rajuni memiliki beragam cara untuk menangkap hasil laut yang biasanya disesuaikan dengan kondisi cuaca dan arus laut. Pada pagi dan sore hari, ketika peralihan pasang surut air laut, ikan-ikan akan berenang mengikuti arus laut. Momen ini dimanfaatkan para nelayan untuk menjaring ikan dengan teknik sambar. Nah, ini jaringnya sudah mulai terpasang, jadi membentuk setengah lingkaran. Nah, panjangnya sekitar 100 meter kurang lebih. Dan rumbai atau lambinya sekitar 300 meter, jadi jauh lebih panjang. Dan ditaruhnya pun di luar jaringnya untuk menggiring ikannya masuk ke dalam jaring. Menakut-nakuti ikan supaya masuk ke sana. Semoga dapat ikannya banyak. Lambi atau rumbai ini punya peran penting dalam proses tangkap samba. Di dalam air, biasikan rumbai ini akan mengeluarkan suara gemerincing yang membuat ikan takut, sehingga ikan-ikan akan berenang menuju jaring yang sudah terpasang. Perbedaan samba dengan jaring ikan biasa sebenarnya terletak sama lambinya, dan juga ini harus menggunakan dua joloro atau dua perahu. Jadi yang sebelah sana untuk menarik lambi sebelah kiri, kalau yang ini satu lagi untuk menarik lambi sisi sebelah kanan. Jadi saling tarik membuat lingkaran supaya ikan-ikannya masuk ke dalam jaring. Jadi jaringnya tetap diam, tapi lambinya yang berjalan. Setelah ikan bergerak menuju jaring, jaring kemudian ditarik melingkar semakin kecil, sehingga ikan pun akan terperangkap. Dalam sehari, menjaring ikan dengan samba hanya dapat dilakukan maksimal 3 kali, karena arus pasang surut yang bergerak dengan cepat. Sayang sekali, kali ini saya belum beruntung, hanya ada 1 ikan besar yang terperangkap. Namun pada tangkapan sebelumnya, nelayan sudah mendapatkan hasil yang lumayan. Hari ini kita menjaring ikan pakai teknik samba. Di sini dapatnya ikannya sedikit karena memang cuacanya yang kurang bagus dan arusnya yang terlalu besar. Tapi nggak apa-apa, saya dapat ikan yang sebesar ini. Terbalas lah. Nah, habis ini saya mau langsung olah ikan yang besar ini menjadi makanan khas yang pastinya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo, Pak! Laut menyediakan beragam manfaat bagi kebutuhan warga pesisir Rajuni. Tidak hanya biota laut, namun juga tanaman yang tumbuh di dalamnya. Terbatasnya lahan tanah dan kesulitan sumber air tawar di Rajuni membuat sayur mayur sulit tumbuh. Untuk mencukupi kebutuhan serat, lahi-lahi menjadi alternatif. Ya, ini tadi ibunya dapat. Tapi ini bukan laila yang dicari, ini belum jadi. Jadi ini masih muda ya Bu ya, tuh masih jadi daun-daun. Tapi nanti kalau misalnya sudah besar dia akan berubah menjadi seperti ini. Tuh, nanti akan berbuah, terus ini yang akan diolah ya Bu ya. Kalau yang ini belum bisa. Belum bisa. Tuh, ibunya salah ngambil, mirip sih Bu. Hampir serupa. Lahi-lahi merupakan golongan alga hijau jenis Caulerpa lentilifera yang biasa disebut juga anggur laut. Lahi-lahi biasa tumbuh di laut dangkal bersama dengan lamun. Ini
karena cari lai-lai ini cukup sulit di air yang keruh dan juga hampir mirip sama lamun. Jadi kalau masyarakat di sini punya cara untuk mengatasinya. Kalau di sini pakai serbuk kelapa yang sudah diparut, kelapa-kelapa yang diparut terus ditebar. Katanya sih ibu-ibu sini bisa melihat. Tapi kalau saya sih enggak, Bu. Tuh sama aja. Gimana, Bu? Coba, nih udah ditebar tadi. Gimana, coba ajarin saya. Ini saya nggak bisa ngelihat tetap. Mana? Matanya harus jelalatan. Aduh. Serbuk kelapa yang disebar akan menempel pada sela lahi-lahi yang ada, sehingga mudah untuk membedakan lamun dengan lahi-lahi. Waktu yang cocok untuk mencari lai-lai sebenarnya waktu surut air laut. Jadi tidak terlalu dalam juga, ibu-ibu masih bisa ya kira-kira ya seginilah setengah badan. Dan mencarinya juga agak sulit karena kita mesti hati-hati melangkah di bawah banyak karang dan juga bulu babi. Jadi jangan sampai keinjak, benar-benar harus dilihat juga langkah kita. Ini aja baru dapat sedikit ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa Ibu ya. Dapat segini. Kita cari lagi. Masih tetap semangat. Cari lagi, ayo. Ketika air semakin tinggi, para pencari lahi-lahi biasanya menyudahi pencarian karena penglihatan yang semakin terbatas untuk menemukan lahi-lahi dan agar tidak terjebak air pasang. Lahi-lahi tidak bisa bertahan lama setelah diambil karena sebagian besar kandungannya adalah air. Oleh karena itu, biasanya masyarakat hanya mengambil secukupnya. Udah cukup, kita cari lai-lainya. Habis ini saya mau olah ini menjadi sayur yang memang sangat unik di sini, namanya lahi ya Bu ya? Lahi-laha. Lahi-laha. Laha-lahi. Habis ini saya mau ikut ibu-ibu untuk olah bahannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Bu. Semua bahan sudah terkumpul, ikannya juga sudah siap. Nih sekarang saya mau bikin dua olahan, ada tumpi dan juga lahi-lahi. Olahan pertama yang akan saya buat adalah tumpi-tumpi dari ikan katamba hasil jaring samba. Setelah dibersihkan, ikan katamba kemudian dibakar. Sembari menunggu ikan matang, saya akan mengolah bumbunya. Bumbu yang diperlukan adalah mangga yang sudah dikeringkan, serai, telur, bawang merah dan putih, garam, merica, dan kemiri. Semua bahan ini dicampur dan ditambahkan kelapa yang sudah diparut. Setelah ketambah matang, ambil dagingnya dan tumbuk hingga halus. Kemudian campurkan dengan bumbu yang sudah diracik tadi. Tidak lupa tambahkan telur untuk menambah cita rasa gurih. Selanjutnya, tumpi-tumpi siap digoreng. Ya, copot Bu. Ya. Tidak seperti tumpi yang menggunakan banyak bumbu dapur, kalau laha hanya menggunakan bawang, kelapa dan juga merica ya Bu ya, untuk dijadikan bumbunya. Nah, tapi sebelumnya di sini yang berbeda adalah bawang merah dan juga kelapanya harus dibakar terlebih dahulu supaya katanya aromanya lebih keluar dan cita rasanya berbeda. Saya jadi penasaran. Tapi ini tunggu lama atau sebentar aja? Sebentar diangkat? aja. Ini udah wangi nih Bu, yang bawangnya kayaknya deh. Sebelum diolah, lahi-lahi harus dicuci untuk menghilangkan rasa asin. Kemudian tambahkan semua bumbu dan diaduk rata. Kelapa bakar juga akan menetralisir bau amis pada lahi-lahi. Lahi-lahi sengaja dibiarkan mentah tanpa dimasak karena akan hancur jika terkena panas. Selain kaya vitamin A dan C, lahi-lahi juga mengandung mineral 10 kali lebih tinggi dari sayur pada umumnya. Kandungan kalsium, zat besi, dan magnesiumnya juga tinggi, sehingga baik untuk kekuatan tulang. Saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga, yaitu makan. Saya udah nggak sabar nyobain tumpi dan juga lahi-lahi. Kayak gimana Bu rasanya? Saya mau nyobain dua-duanya langsung ya. Ayo Bos, santap. Yang mana dulu ya? Ini dulu deh. Rasa dari lahi-lahi dan juga tumpi ini dua-duanya
Enak banget, saya udah nggak bisa berkata-kata lagi. Dua-duanya gurih dan enak. Dan tumbinya ini kalau dimakan, ini seperti perkedel kentang tapi rasa ikan. Dan juga kelapanya sangat mendominasi ya Bu ya. Gurih dan juga lahi-lahi. Pada saat digigit ada sensasi kriuk, kriuk, kriuk. Itu enak banget. Dua-duanya gurih ya Bu ya. Ini perpaduan yang pas banget. Untuk sore-sore begini kita makan bareng-bareng, nikmat rasanya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nelayan-nelayan di Pulau Rajuni punya cara tersendiri untuk menangkap hasil laut seperti yang dilakukan sama Bapak Aming dan juga Bapak Udin. Sekarang saya mau ngambil bubu. Nah ini dia benderanya sudah mau diangkat. Ini ya Pak ya, warna orange berarti punya Bapak? Ya. Ya. Dibanding dengan teknik menangkap ikan lainnya, bubu terhitung sebagai metode yang mudah karena nelayan hanya menghabiskan sedikit waktu di laut. Namun dibutuhkan insting tinggi untuk mengetahui lokasi ikan bermain agar bisa mendapat hasil yang diinginkan. Hasilnya lumayan banyak. Dan ini kalau dalam satu tali ada beberapa bubu. Kalau ini yang kita ambil ada sekitar 7 bubu yang ditaruh di kedalaman 30 meter. Jadi masih banyak lagi di bawah. Ini udah dapat satu keranjang penuh. Nggak penuh sih, tapi segini lumayan ya Bang ya, banyak. Wah. Besar kecil ikan yang tertangkap bergantung pada ukuran bubu yang dipakai. Semakin besar bubu, makin besar pula ikan hasil tangkapan. Biasanya jenis-jenis ikan karang yang terperangkap bubu, karena bubu memang biasa diletakkan di area sekitar karang. Meski pasif, bubu termasuk alat tangkap ikan yang ramah lingkungan karena selektif memilih ikan target dan tidak merusak habitat ikan. Nelayan di Pulau Rajuni lebih memilih kawat sebagai bahan pembuatan bubu karena lebih tahan lama dibandingkan dari bambu. Selain itu, kawat lebih mudah didapat karena bambu tidak tumbuh di pulau. Jadi ketika bubunya sudah diangkat, ini mau langsung ditaruh dengan umpan ikan asin. Kalau di sini namanya ikan simbula. Simbula langsung ditaruh lagi dan didiamkan selama seharian penuh. Seharian penuh nanti bisa diangkat lagi supaya ikan-ikannya berkumpul di dalam dengan banyak ya Bang ya. Aroma ikan kering yang tajam akan mengundang kedatangan ikan ke dalam bubu. Bentuk bubu yang semakin menyempit ke dalam akan membuat ikan sulit untuk menemukan jalan keluar. Banyak nelayan yang menangkap ikan dengan teknik bubu ini, sehingga mereka biasanya menandai area untuk membedakan dengan bubu milik nelayan lainnya. Sebenarnya kalau saya lihat di sini dalam satu lokasi ada beberapa bubu. Jadi cara membedainnya adalah dari bendera kalau enggak pelampung. Misalnya kalau punya Bapak ini ada yang warnanya oranye, ada yang warnanya biru, tapi yang punya orang lain itu ada warna yang berbeda. Nah, jaraknya pun harus benar-benar agak sedikit jauh karena kalau misalnya deketan nanti bubu-bubu yang dibawa akan terlilit dan susah untuk diangkatnya, nanti nyangkut-nyangkut. Jadinya emang agak berjarak sekitar 1 atau 2 meter lah paling dekat ya itu. Ikan-ikan segar hasil tangkapan bubu ini biasa diolah oleh ibu-ibu menjadi ikan asin kering. Sebuah teknik pengawetan ikan secara sederhana. Karena hasil ikan yang melimpah setiap hari, sehingga pengasinan sangat efektif untuk mencegah ikan membusuk dengan cepat. Sebelum ikan-ikannya ini dikeringkan, sebelumnya kita harus bersihin dulu sisik-sisiknya. Nah kalau di sini unik banget pakai kerang yang sudah mati, terus kita bersihin sisik-sisiknya, lalu isi perutnya dibuang. Langsung terkelupas. Kerang dipilih sebagai alat untuk membersihkan sisik ikan karena lebih mudah didapat dan juga anti karat karena air laut punya kandungan garam tinggi. Meski terlihat mudah, namun harus tetap hati-hati membersihkan sisik ikan karena jika salah memegang, duri ikan bisa melukai tangan seperti yang saya alami ini.
Karena terlalu bersemangat, duri ikan menancap kuat di kuku jari saya sehingga susah untuk dikeluarkan. Rasanya jangan ditanya lagi. Untung saja banyak yang sigap membantu, jadi duri bisa segera dicabut. Dan saya bisa kembali membantu ibu-ibu di sini membersihkan ikan. Setelah disiangi, ikan kemudian dicuci hingga bersih dan ditaburi garam sebelum akhirnya dijemur hingga kering. Setelah dikeringkan, ikan-ikan ini menjadi lebih awet dan bisa dijual ke berbagai daerah hingga ke Nusa Tenggara Timur. Dengan harga jual mencapai Rp25.000 per kilogramnya. Ikan-ikannya harus dijemur, dikeringkan selama 2 hari atau seharian penuh kalau mataharinya bagus. Nah, di sebelah sana sudah ada bubu. Itu udah lama nggak kepake ya Bu ya, selama sebulan sudah tidak terpakai. Iya. Nah, biasanya kalau masyarakat di sini pemakaian bubunya hanya bertahan selama sebulan. Setelah sebulan itu nanti bubunya akan berkarat seperti yang di sana udah nggak bisa dipakai ya Bu ya. Tapi masyarakat sini punya alternatif lain untuk menggunakan bubu yang sudah tidak terpakai menjadi media transplantasi karang. Ikuti jejak saya. Jejak petualang. Ayo Bu. Transplantasi karang ini sebenarnya sudah lama dilakukan sama masyarakat di sini, sekitar kurang lebih 1 tahun, dibantu juga dikerjasama oleh pihak Taman Nasional Takabonerate.